ini saya ya, terakhir tanggung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. Pada kesempatan ini kita membahas bab yang ke-43 ya. Bab yang ke-43 yaitu memuliakan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan keutamaan mereka. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja baca hadis yang ke-350. Silahkan Ibu Rita dibaca terjemahannya. Baik. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memuliakan keluarga Nabi ya, itu wajib bagi kita. Kan di Indonesia banyak habaib ya. Banyak habaib. Kalau itu benar ya alhamdulillah, kalau mereka benar keluarga Nabi alhamdulillah, bagi kita wajib memuliakan mereka. Memuliakan dalam artian tidak mengikuti semua pendapat-pendapat mereka yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW menegaskan agar kita berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah beliau. Jadi kalau ada yang mengaku Habib tetapi statementnya, ucapannya, bahkan pendapat-pendapatnya menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, maka Habib seperti ini kita tinggalkan. Tapi tetap Bapak Ibu kita hormati. Nah ya, pendapat-pendapat mereka tidak boleh kita ikuti kalau pendapat mereka salah. Kalau pendapat mereka menyelisihi sunnah. Apa contohnya? Ada beberapa yang mengaku Habib tetapi membolehkan yang sekarang nih, yang setiap tahun biasa ya. Setiap tahun apa kira-kira saudara kita sebagiannya mengucapkan selamat Natal. Jangan Ibu ya. Haram dalam hukum Islam mengucapkan selamat Natal. Tidak boleh. Walaupun Bapak Ibu ya, ada sebagian orang, sedikitlah orangnya, terkadang yang dianggap tokoh agama, mereka membolehkan ucapan selamat Natal. Alasannya apa? Alasannya untuk basa-basi. Hanya sekedar kata-kata doang dah tuh nggak apa-apa. Nah, orang seperti ini mungkin lupa dengan asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Ibu tahu surat Al-Kafirun kenapa sebabnya turun? Itu disebabkan karena salah satu tokoh ya kafir Quraisy pada saat itu, kalau tidak salah namanya Al-Mughirah. Dia mengajak Nabi Muhammad untuk membagi dua kota Mekah. Muhammad, supaya kita tidak berselisih terus,
supaya kita tidak terjadi terjadi pergesekan terus. Bagaimana kalau kota Mekah ini kita bagi jadi dua? Itu katanya. Jadi dibagi dua kota Mekah. Apa kata Rasulullah? Ini maksud kamu gimana ini? Saya nggak ngerti. Coba jelasin. Begini Muhammad, kamu menyembah sesembahan kami sehari, kami juga menyembah sesembahanmu sehari. Nggak bisa kata Nabi. Nggak bisa, dilarang. Tidak boleh. Begini saja katanya. Kamu menyembah sesembahan kami 1 hari, kami menyembah sesembahanmu seminggu. Apa kata Nabi? Nggak bisa. Itu dilarang. Tidak bisa Bapak Ibu. Begini aja ngasih tawaran lagi. Kamu menyembah sesembahan kami 1 hari, kami menyembah sesembahanmu sebulan. Bayangin Bu, sebulan. Kata Rasulullah apa? Nggak bisa. Tidak boleh. Tidak ada toleransi dalam masalah akidah ini. Lalu dia mengatakan lagi, bagaimana kalau kamu menyembah sesembahan kami sehari saja, kami menyembah sesembahanmu setahun. Setahun Bapak Ibu. Apa katanya? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa, tidak boleh. Lalu terakhir dia mengatakan apa? Kamu menyembah sesembahan kami Muhammad sehari doang, tetapi kami akan menyembah sesembahanmu seumur hidup kami. Bayangin Bapak Ibu, seumur hidup kami. Terus sebagian riwayat juga, sebagian penjelasannya dalam kitab-kitab itu menjelaskan bahwa bagaimana kalau kamu cukup ngelap kakinya doang patung ini, dilap, Bapak Ibu, dilap. Lalu kemudian kami menyembah sesembahanmu seumur hidup. Dilap doang nih kakinya, kaki patung itu. Hampir-hampir saja Nabi Muhammad mau mengelap kaki patung itu, sedangkan beliau dalam hatinya mengingkari. Tetapi ketika beliau ingin melakukan hal tersebut, maka turunlah ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai selesai. Kita sudah hafal semua. Ini Bapak Ibu asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Kalau logika manusia, secara akal manusia Bapak Ibu, 1 berbanding seumur hidup, ya nggak apa-apalah, sekali doang kok. Kan kita tidak meyakini dalam hati. Jadi nggak apa-apa dong. Itu kata-kata orang-orang sekarang. Bagaimana dengan Nabi yang pada zaman dahulu? Kan beliau mengingkari, tapi hampir saja beliau ikut-ikutan Bapak Ibu. Ya, ikut-ikutan tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hubungannya dengan sekarang? Kata orang kan nggak apa-apa, kan basa-basi doang. Ini masalah akidah Bapak Ibu. Tidak boleh dicampur adukan. Tidak ada toleransi dalam akidah. Mereka-mereka, kita-kita. Kalau mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, terserah mereka. Kita jangan ikut-ikutan selamat Hari Natal. Tidak boleh Bapak Ibu, ya, haram. Nah, itu untuk basa-basi katanya ya, nggak bisa ya, jangan. Nah, Habib, kalau oknum-oknum yang mengaku dirinya Habib, yang mengatakan bolehnya mengucapkan Natal, nah Habib seperti ini jangan diikuti Bapak Ibu. Karena banyak ya, karena tidak sedikit juga Bapak Ibu Habib-Habib yang menjelaskan kepada kita sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Termasuk misalkannya ketika kita berada di majelis taklim, Nabi Muhammad hadir, nah itu jangan dipercaya. Ya, dia bertemu dengan Nabi setiap hari dalam keadaan sadar, jangan dipercaya. Ya, dia melihat Nabi ketika ada di majelis taklimnya, lalu kemudian dia apa jadinya Bu? Dia ngelihat kiri terus dilihat, atau kanan terus dilihat, diam. Ada Nabi yang datang atau ada malaikat yang datang. Tidak mungkin Bapak Ibu ya, tidak mungkin bisa melihat Nabi. Kalau Nabi bisa dilihat, kalau Nabi hadir di majelis, kenapa kita masih berpecah belah? Harusnya kan Nabi memberikan orang yang melihat Nabi ini, harusnya Nabi itu memberikan dia wejangan dong. Nah, itulah dia Bapak Ibu ya, tipu daya iblis. Ya, jadi cara kita yang benar menghormati keluarga Nabi, memuliakan keluarga Nabi adalah dengan mengikuti ajaran-ajaran yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah.
Jangan terpedaya dengan kata-kata Habibnya Bapak Ibu ya, jangan. Jadi yang penting yang kita lihat itu adalah bagaimana ajarannya. Jangan juga ibu melihat gelarnya yang sekian banyak, kuliahnya di luar negeri, tapi belum tentu pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat. Baik, kita lanjut pada bab 44, menghormati para ulama. Silahkan hadisnya Ibu Meti. Nah, sekali lagi, hadis ini menunjukkan bahwa senioritas itu ternyata belakangan. Jadi yang jadi imam harusnya yang banyak hafalan. Walaupun ini senior, ini junior, tetapi kalau juniornya banyak hafalan, juniornya tentunya ya Bu, yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, bacaannya bagus. Bagaimana kalau misalkan dua-duanya hafalannya bagus, hafalannya banyak, maka turun lagi kepada yang lebih dahulu hijrah. Siapa yang lebih dahulu hijrah? Nah, itulah yang akan jadi imam. Bagaimana kalau misalkan dia bersama-sama hijrah? Dia sama-sama ini hijrahnya. Kalau sama-sama hijrah berarti yang lebih tua usianya. Lebih tua usianya Bapak Ibu ya. Terus bagaimana kalau sama-sama usianya sama nih misal. Usianya sama-sama 40 tahun misal. Lalu siapa yang akan jadi imam? Yang lebih dahulu tinggal di sana. Nah, yang lebih dahulu tinggal di sana Bapak Ibu ya. Iya Bapak Ibu ya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau kita sholat hendaklah ratakan dan luruskan saf kita. Ini ya terutama dalam sholat berjamaah. Janganlah kalian tidak rata yang akan menyebabkan kalian berselisih hati. Jadi Rasulullah sebelum sholat itu Bapak Ibu, Rasulullah melihat pundak-pundak para sahabat pada saat itu. Jadi harus nempel sebenarnya mah kalau lagi berjamaah. Itu sebenarnya saf yang lurus. Tapi faktanya di kita, karena satu sejadah lebih gede, satu sejadah lagi lebih gede, akhirnya masing-masing. Sehingga spasinya itu sangat lebar Bapak Ibu. Itu tidak sesuai sunnah. Tapi sholatnya sah apa tidak? Sholatnya sah. Tapi tidak mendapatkan keutamaan sunnah. Tidak mendapatkan pahala sunnah. Jadi lutut, tumit kita itu Bapak Ibu harus nempel ke tumit teman yang lain. Bahu dengan bahu, tumit dengan tumit, kata Rasulullah, maka saf itu akan otomatis lurus. Tapi kalau pakai gini, biasanya kan kita mengikuti gambar ini Bapak Ibu. Ini buat satu orang, ini satu orang, itu satu orang. Akhirnya spasinya jadi lebar. Itu tidak sesuai sunnah. Jadi harusnya ini teh lurus tuh. Satu lagi tumit orang di sini. Nah, itu sunnahnya. Yang benarnya mah. Maka otomatis nanti kalau sholat juga akan terasa Bapak Ibu bagaimana mengamalkan sunnah. Hanya saja nanti akan terbatas ketika kita sujud. Kalau sujud berarti ibu tidak perlu terlalu merenggangkan dan mengangkat siku ketiak. Jangan, karena itu sifatnya kan berjamaah ya, biasa saja berarti. Nah, ya itu yang benarnya. Tetapi kalau sholat sendiri, ibu harus angkat ketiaknya seperti ini kalau sholat. Dan tidak mendekatkan siku ke tulang rusuk. Biasa ibu-ibu sholatnya begitu. Ibu-ibu sholat begini itu salah, keliru Bapak Ibu. Ya jangan diginiin, didekatin. Terus kemudian sikunya ini dekat dengan tulang rusuk, apalagi nempel, itu sudah salah. Hendaklah dibuka dari jemari menghadap kiblat, angkat siku, itu yang benar. Bukan seperti ini. Disatuin kan? Tuh, itu salah Bapak Ibu. Mulai sekarang buka sekarang Bu, renggangkan, angkat siku ini. Itulah sunnahnya. Sebab tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa perempuan itu sholatnya harus begini sujudnya. Tidak ada. Ikuti sekarang sunnah. Kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Jadi kita ikuti bagaimana cara Nabi. Dan orang-orang yang di belakang imam ini harusnya orang-orang yang cerdas.
Orang-orang yang hafalannya banyak dan seterusnya, di bawahnya lagi dan seterusnya, di bawahnya lagi begitu. Jangan biarkan anak-anak kecil semua nih di depan. Yang bagusnya adalah diselang-seling mereka ya. Dewasa anak-anak, dewasa anak-anak, dewasa anak-anak, begitu caranya Pak Ibu ya, yang di belakang. Apa tujuannya? Supaya nanti ketika imam lupa ayat dalam sholatnya itu, ketika dia membaca ayat, surat gitu, maka orang yang di belakang yang membenarkannya. Itu sunnahnya. Paham ya? Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, kita lanjutkan. Ada Bu Linda? Tidak ada, kita lanjutkan. Alhamdulillah. Itu ya Bu ya, sedikit ya. Tidak termasuk golonganku orang yang tidak mengasihi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua di antara kalian. Jadi kalau orang tua harus menyayangi yang muda. Kalau yang muda harus menghormati yang tua. Kalau ini berjalan, keren ini Bapak Ibu. Yang ada di sekitar kita ini luar biasa. Faktanya sekarang anak-anak kalau lagi jalan, ini ada orang tua nih lagi duduk, biasa aja Pan. Pakai motor geber-geber, padahal orang tua tuh lagi duduk di sana. Nah itu bukan golonganku kata Nabi. Maka idealnya adalah sesuai dengan ajaran kita, yang tua sayangi yang muda, yang muda hormati yang tua. Kalau orang tua misalkan lagi ngobrol, lagi memberikan kita wejangan, dengerin. Jangan ngobrol sama orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Tempatkanlah seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Ibu misalkan ngundang presiden, jangan disuruh duduk di emperan, ya presiden. Suruh dia duduk di depan, kasih tempat duduk yang baik. Itu maksudnya hadis ini Bapak Ibu ya. Kalau misalkan apa ya namanya? Ustadz ini misal Bapak Ibu undang misal, yang lain mah duduk di atas, Ustadz Ibu suruh duduk di bawah, itu tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan posisinya. Sekali lagi, kita harus memposisikan seseorang itu sesuai dengan kedudukannya, tanpa merendahkan yang lain, tanpa terlalu memuji-muji, terlalu meninggi-ninggikan ya kedudukan orang lain tersebut. Biasa-biasa saja. Ala apa ya, standar saja Bapak Ibu, bagaimana menghormati, bagaimana menyayangi, bagaimana mendengarkan, bagaimana menempatkan posisi orang. Contohnya orang pengajian misal Bapak Ibu disuruh duduk di bawah misal, jamaahnya di atas, itu kebalik ya, harusnya dia di atas lalu jamaahnya di bawah mendengarkan. Itu ya sesuai dengan hadis ini. Betul juga Bapak Ibu ya. Jangan sampai terbalik nantinya. Orang gila dianggap kiai, kiai dianggap apa namanya Bapak Ibu ya aneh. Nah itu kan tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Banyak ya di Indonesia mah Bapak Ibu, orang gila aja dianggap kiai, orang gila dianggap wali Bapak Ibu. Ibu kalau mau nanti di masa tuanya dimuliakan, ibu kalau mau nanti di masa tuanya dihormati oleh anak muda, mulai sekarang ibu harus memuliakan orang yang lebih tua daripada ibu. Sekali lagi, kalau ibu nanti di masa tua mau dimuliakan, mulai saat ini ibu juga harus memuliakan orang yang lebih tua daripada ibu. Nah, itu ya. Kalau mau kita dimuliakan, maka muliakanlah orang-orang yang lebih tua daripada kita. Nanti kalau kita jadi orang tua, sudah berumur gitu, ubannya sudah banyak, insya Allah kita akan dimuliakan oleh orang-orang yang di bawah kita, orang-orang yang umurnya di bawah kita, gitu Bapak Ibu ya. Sebaliknya, kalau kita tidak menghormati yang tua, nanti ini kalau ibu-ibu sudah tua, nggak akan dihormati sama anak-anak yang muda. Apa ya? Sebab akibat. Nah, gitu Bapak Ibu. Makanya mulai sekarang hormati yang tua Bapak Ibu, supaya nanti kalau sudah tua, ibu-ibu tua nanti ibu akan dihormati. Dan salah satu cara mengagungkan Allah adalah dengan cara menghormati yang tua.
menghormati orang yang sudah beruban. Kalau mau dihormati nanti di masa tua, hormati orang-orang yang lebih tua daripada kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.